Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 20 ayat yang pertama dan kedua, O hari istirahat. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berhimpun di sini mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkaulah penolong dan pelindung kami. Engkau setia, kudus dan kekal. Ya Allah, karuniakanlah kami iman supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapan kepada dunia ini. Namun sadarkanlah kami bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dan pembebas, Allah yang mengasihi kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan dan kebenaran kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 ayatnya yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunnya, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Pembacaan pertama dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10, demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayatnya yang pertama, Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan perbaharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang kelima, Ku diberi belas kasihan. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana Ku muliakanlah, rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana Ku muliakanlah, rahmat-Mu selama-lamanya.
berita pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, dari Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai ke-44. Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat yang pertama sampai kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya yang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya dan kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat yang pertama, kedua, dan keenam, Yaye Sumange. Sembata ma ohe sumanye Yehova maandaka sahoga sumangeni ohe matama ya ejumane pasembata ma besoroi badedema maandaka sahoua sumangeni ohema sama ya ezumange
Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Kami berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang ketiga. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka tersingkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kini saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmah dan kearifan untuk mampu memahami kebenaran firman-Mu ini, supaya sungguh-sungguh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, dalam sistem beribadah kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, dan juga jemaat-Mu, supaya semua kami hari ini terberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari Kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria
dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita merenungkan tema yang telah ditetapkan, yaitu penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, setahu saya selama melayani sangat jarang mimbar gereja membicarakan tentang persembahan atau tentang uang. Mungkin banyak pertimbangan, misalnya masalah moral atau adat ketimuran kita, bahwa berbicara tentang uang itu kurang tepat di atas mimbar. Atau mungkin juga alasan psikologi bahwa takut dikatakan ada udang di balik batu. Ada apa di balik khotbah di mimbar gereja itu? Dan mungkin alasan yang lain, alasan teologis, bahwa cinta uang itu sumber dosa. Uang itu adalah alat dunia dan lain sebagainya. Namun mari kita lihat makna persembahan itu dalam dunia perjanjian lama, misalnya dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 5. Di sana diberitakan tentang Kain dan Habel yang memberi persembahan kepada Allah. Dan juga dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 22 kita dapat melihat bagaimana Yakub berjanji mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan sejak itu persembahan tidak saja ada karena suatu kerelaan, tetapi juga sebagai kewajiban bagi umat Israel. Lebih jauh kita melihat dalam Keluaran pasal 25 ayat 2. Di sana dikatakan, dari setiap orang yang terdorong hatinya, pungutlah persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan beribadah umat Israel, mereka tidak mempertentangkan antara kewajiban dan kerelaan. Mereka memberi persembahan bukan karena wajib memberi persembahan tanpa kerelaan. Mereka memberi sebagai kewajiban dan dilaksanakan dengan kerelaan. Mengapa hal ini penting? Karena bagi umat Israel, mereka memahami bahwa pemberian itu adalah suatu tindakan rohani. Allah memberkati mereka dan mereka datang berterima kasih. Hubungan baik antara mereka dengan Allah, itulah yang membuat persembahan mereka itu bukan sekadar sesuatu atau bukan merupakan sesuatu beban, tetapi sesuatu kegembiraan, suatu sukacita. Sehingga pada saat mereka menyampaikan persembahan itu, mereka merayakannya dalam setiap ibadah kepada Tuhan. Itulah yang difahami mereka dalam dunia perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan dunia perjanjian baru? Saudara-saudaraku yang kekasih,
tampaknya kita melihat ada nada yang lain tentang persembahan. Yesus mengecam pemberian persembahan sebagai pancingan, melempar umpan kecil untuk mendapatkan mangsa yang besar. Mereka memberi dengan tangan kanan dan merampas dengan tangan kiri. Kalau Yesus mengatakan lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, ini bukan berarti bahwa Yesus ini anti harta, anti terhadap orang kaya. Tetapi dalam konteks ini ia mau mengkritik orang yang mencintai harta itu secara berlebihan, melebihi cintanya kepada Tuhan yang adalah sumber harta yang sedang digenggam oleh orang-orang kaya. Yesus mengecam setiap orang yang memberi persembahan, memberi uangnya, memberi hartanya, tanpa memberi hatinya dan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memuji persembahan seorang janda yang merupakan bahan bacaan sebelum khotbah hari ini. Bukan karena sedikitnya persembahannya, tetapi karena janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau dia mempersembahkan seluruh nafkahnya, itu berarti hidupnya terancam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, itu yang diinginkan Tuhan. Bukan hanya persembahan itu. Dia menginginkan hati dan hidup yang memberi persembahan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, umat Israel itu melihat persembahan itu bukan sebagai beban, tetapi merupakan sebuah sukacita. Itulah yang menjadi teks khotbah kita hari ini, di mana Israel merayakan pesta hari Pondok Daun selama 7 hari lamanya. Perayaan ini dilakukan pada saat setelah umat ini telah melaksanakan masa panen. Mereka merayakan berkat-berkat Tuhan yang mereka terima, mereka alami, mereka rasakan selama beberapa waktu mereka bekerja dengan Tuhan. Dan dalam Ulangan pasal 16 ini, justru firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali peristiwa umat Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan yang berat. Dan sekarang mereka menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang berdaulat. Kita boleh melihat Bapak Ibu, di pasal 1, di pasal 16 ini ayat 1 maksud kami, diberitakan bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir di malam hari dan dalam keadaan tergesa-gesa. Dalam situasi seperti ini, umat menyaksikan sendiri bagaimana Allah bertindak menolong mereka. Bagaimana Tuhan memiliki caranya untuk membebaskan mereka di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan inilah yang menjadi dasar mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga persembahan itu bagi mereka bukan beban, melainkan sukacita yang perlu dirayakan bersama. Mari kita lihat dalam teks khotbah kita, khususnya di ayat 14. Di sana diberitakan bahwa haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. Dan pada ayat 17 terus dikatakan lagi, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Merayakan bersama anak-anak
merayakan bersama budak, merayakan bersama orang asing, janda, yatim piatu. Apa yang mau dikatakan? Apa makna dari ini? Tuhan hendak mau mengatakan bahwa dari berkat yang kamu terima itu bukan untukmu semuanya. Dari berkat Tuhan yang kamu miliki itu ada bagian untuk anak-anakmu, ada bagian untuk budakmu, ada bagian untuk janda, ada bagian untuk yatim piatu, ada bagian untuk orang asing yang ada bersamamu. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Allah mau mengingatkan umat Israel bahwa kamu pun budak di tanah Mesir dulunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap persembahan adalah merupakan pernyataan dari rasa syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan teladan ini telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sebagian dari hartanya, tetapi seluruh hidupnya. Bukan hanya sebagian dari kekayaannya, tetapi seluruh kehormatannya, bahkan jiwanya sendiri. Ini yang dipersembahkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus, marilah memberi persembahan. Bukan dengan seberapa yang kita mau, tetapi seberapa yang kita mampu. Mari memberi persembahan bukan dengan seberapa yang kita suka, tetapi seberapa yang kita rasa. Sehingga pemberian kita ini sesuai dengan tema hari ini, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan bukan hanya persembahan kita, Dia menginginkan hidup kita. Tuhan menginginkan hidup dari orang-orang yang memberi persembahan itu yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Supaya penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan itu berkenan kepadanya. Jangan kita berpikir hanya persembahan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah hidup kita ini sendiri. Itu yang menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari ritayakan setiap kita memberi persembahan. Karena persembahan kita itu adalah ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hari ini. Amin. Ayat hafalan bagi kita dikutip dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajari kami arti dan makna persembahan yang kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan setiap kami beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa keberadaan kami sehingga hari ini, setiap kami anak-anak-Mu, itu karena kasih dan anugerah-Mu semata. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati setiap kami. Dan biarlah Tuhan persembahan kami, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya harta dan uang, tetapi hidup kami, hidup setiap kami, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, marilah kita sambut dan respon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1, Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali
bahwa di malam lahirnya orang menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Marilah kita berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 2, Tuntun aku Tuhan Allah. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang amanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan telah memberikan kami kekuatan, hikmat, dan kearifan untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas serta pekerjaan kami sebagaimana Tuhan telah mempercayakan kepada masing-masing kami. Dan kami menyadari bahwa di sana sini banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang telah kami lakukan pada minggu-minggu yang telah berlalu sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Bapa, menjadi sukacita dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi Allah berkat bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Kami percaya situasi dan cara kami beribadah tidak mengurangi hikmat, makna dan artinya bagi kami dan hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hadir di mana-mana, hadir bersama kami di setiap rumah kami, untuk memberkati, untuk menolong, untuk menyertai, untuk memberikan semangat, optimisme, dan kemampuan untuk melanjutkan berbagai aktivitas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu melanjutkan kehidupan mereka pada minggu yang akan datang ini. Berkati setiap usaha mereka, baik pekerjaan di rumah maupun pekerjaan mereka di luar rumah, di tempat-tempat pekerjaan mereka di kantor, di tempat-tempat usaha dan bisnis mereka.
Tuhan berkati mereka di sana. Engkau perlengkapi mereka. Semakin hari semakin mereka dimampukan untuk boleh beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Berikan hikmat pengetahuan surgawi melalui penyertaan Roh Kudus-Mu untuk memampukan mereka boleh beraktivitas, boleh melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kepada mereka, Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan imun tubuh yang kuat, sehingga mereka terus dapat melakukan pekerjaan mereka dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Kami juga berdoa, Tuhan, kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan mereka, dalam kemunduran-kemunduran usaha yang sedang dirintis saat ini. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar, sehingga mereka juga boleh eksis di tengah-tengah kesulitan dan ketidakberdayaan ini. Ya Tuhan Yesus, berkati seluruh keluarga anak-anak Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau melawat jemaat-Mu, Engkau menguatkan mereka, Engkau jadikan mereka pemenang atas segala penderitaan fisik, penderitaan yang diakibatkan oleh sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuh mereka saat ini. Pulihkan dan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah solusi terhadap setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau boleh memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan-kebuntuan yang mereka alami karena perbedaan prinsip dan pandangan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang sedang bergumul saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak kami yang telah memulai tahun ajaran baru di tengah situasi dan kondisi kebiasaan baru yang sedang berlaku. Kami percaya bahwa sukacita dan kegembiraan anak-anak kami untuk terus belajar secara giat dan sungguh-sungguh tetap ada dalam hati mereka, walaupun mereka tidak bertemu di sekolah bertatap muka, tetapi mereka belajar dari rumah masing-masing. Engkau berikan kearifan, hikmah dan pengetahuan kepada pemangku kepentingan, khususnya dalam bidang pendidikan ini. Kiranya Tuhan, mereka menemukan cara-cara yang tepat dan baik untuk tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak kami. Tuhan berkati setiap anak-anak kami dan berikan mereka optimisme, semangat, dan kegembiraan di situasi yang sulit ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa kepadamu atas seluruh program-program pelayanan kami di Jemaat Jakarta secara khusus, bahkan seluruh gereja-gerejamu yang telah dirancang di awal tahun. Tapi kami percaya semuanya ini ada hikmah, ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk melihat sisi-sisi positif dari situasi yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa biarlah program pelayanan dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu memberikan hikmat daripada surgawi, sehingga kami boleh melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat orang-orang tua kami yang sedang umur lansia saat ini. Mereka terbatasi secara fisik. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, ya Tuhan. Engkau tolong mereka dengan segala kekuatan, segala hikmat. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Engkau berikan sukacita dalam hati mereka.
supaya mereka juga tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh kegiatan pelayanan di Resort 45 dan juga untuk program-program pelayanan di Sinode BNKP. Tuhan berkati ya Bapa. Kami percaya Engkau memampukan seluruh hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menjalankan program-program pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka semakin dimampukan Tuhan untuk boleh mendampingi, memberdayakan seluruh masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Berkati seluruh program-program yang telah dicanangkan, supaya semuanya berjalan dan menjadi sukacita bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap keluarga, untuk memberkati dan untuk selalu menghibur dan menguatkan pada situasi ini. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 455 ayat 1, mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita saat teduh sejenak. Shalom, Yahobu.